Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang saya gunakan. Yang pertama ini ada LCD I2C, jadi kita tidak menggunakan pin-pin ini, cukup menggunakan 4 pin, VCC, ground, SDA, dan SCL. Yang kedua, untuk microcontrollernya kita menggunakan Wemos D1 mini. Terus untuk sensornya ada 2 dengan sensor infrared atau jarak. Tapi ini buat simulasi. Jika mau digunakan buat real, untuk sensor infrared yang sistem modul ini kurang bagus, karena pembacaannya itu jaraknya itu hanya sekitar 3 cm-an. 3 cm kalau buat pembacaan kereta kan jarak 3 cm itu bahaya kan. Ya minimal 1 meter lah. Nah, jadi tidak mungkin bisa cocok. Cocoknya mungkin kita bisa menggunakan sensor infrared yang lebih bagus lagi, atau bisa menggunakan sensor logam yang nanti ditaruh di bawah rel, itu juga bisa. Itu fleksibel. Terus untuk pin-pinnya sendiri di sini untuk LCD kita menggunakan SDA SCL itu di pin D1 dan D2 sesuai di datasheet buat I2C-nya. Jadi si Wemos ini I2C-nya ada di pin D1 dan D2. Terus jika terjadi pas ketika penguploadan itu tidak terjadi tampilan, jadi ada kemungkinan pinnya itu terbalik, jadi nggak cocok. Nah, di PCB-nya itu saya buat sistem soket karena buat mengantisipasi itu. Jadi misalkan terbalik, kita bisa merombak atau memutar pinnya aja, memutar kabelnya. Jadi misalkan SDA ini pindah ke D2 dan SCL ini nanti pindah ke D1, seperti itu, fleksibel. Terus untuk sensornya sendiri kita menggunakan D6, di pin D6 dan di D7. Kenapa enggak yang di lain? Ya bebas sih, tergantung dari program sama PCB-nya. Karena berhubung saya PCB-nya menggunakan D6 D7, jadi di sini. Untuk jaraknya sendiri itu 40 cm dari sensor 1 ke sensor 2. Mungkin itu saja untuk penjelasan komponen. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Untuk yang di atas ini library buat LCD I2C. Terus yang di sini tipe LCD-nya 2, ini address. Terus ini jumlah nyambungnya 20 kali 4, 20 baris 4 baris 20 kolom. Sebelumnya juga mohon maaf kenapa ada noise, karena di laptop saya nggak ada ini jack buat mic-nya itu rusak, jadi menggunakan mic internal dari laptop. Di sini bisa dibuat 16 kali 2, atau misalkan pengen 20 kali 4 juga bisa. Terus timer 1 sama timer 2 ini buat 2 sensor awal sama sensor akhir, jadi ada 2 timer. Terus ini waktu. Terus di sini ada flag 1 sama flag 2 ini juga sama, flag 1 di sini, flag 2 di sini. Terus di sini jarak di sini satuannya senti, karena prototype yang dibuat tuh satuannya senti. Terus di sini ada IR S1 D6, berarti ini pin D6 itu S1 sensor 1, D5 itu sensor 2.
atau sebaliknya, saya kurang tahu karena di program di PCB-nya harusnya di PCB-nya. Jadi ini fleksibel sih, mau S2 nya di sini, S1 nya di sini ataupun sebaliknya, karena di programnya sama. Di sini ada pin mode ini kita setting dulu sebagai input karena IR-nya itu sebagai input. Terus kita setting juga serial bikinnya buat di monitoring melalui laptop buat melihat datanya dulu. Terus di sini inisialisasi LCD-nya. Terus di sini backlight, berarti nanti diterangkan dulu. Kemudian nanti akan menampilkan speed detector, jadi speed detector. Kemudian delay selama 3 detik menampilkan itu, kemudian dia clear. Nah, setelah clear itu masuk ke program aslinya di void loop. Nah, di void loop itu sendiri di sini ada if, saya jelasin per baris. Di sini ada R1 low. Jadi jika dia aktif low ya. Jadi kalau dia aktif low, jadi kalau ada yang lewat itu bernilai 0, kalau nggak ada itu bernilai 1. Seperti itu. Jadi ketika bernilai 1, si sensor satunya ini bernilai 1, dia akan mulai menghitung ini timer 1 sama dengan milis, jadi waktunya itu milisekon. Kemudian flag sama dengan 1, sehingga kalau misalkan kalau kereta kan panjang kan, otomatis kan kalau dia ngebaca terus kan ngejalanin yang ini terus kan, makanya dibuat 1 cukup sekali aja. Jadi ada kereta lewat itu dia langsung cukup baca sekali, sisanya yang gerbong-gerbong selanjutnya itu gak dianggap seperti itu, dia baca. Terus yang di sini juga sama, di S2 nya jadi fleksibel. Maksudnya itu fleksibel, jadi bisa pakai dari kanan ataupun dari kiri, seperti itu ini programnya. Kalau misalkan dimulainya dari kanan, dia akan S1 dulu, kemudian S2 nya dia buat stop, buat berhentiin waktunya. Sebaliknya kalau dari S2 dulu, S1 nya nanti buat stop, jadi fleksibel. Terus jika data ada kereta lewat di sebelah kiri dan kereta lewat juga yang di sebelah, intinya mulainya dari sini kan 1, terus keluarnya juga 1 kan, jadi flag 1-nya 1, flag 2-nya 1. Nah, kalau sudah kedua-duanya bernilai 1, dia akan mulai mengeksekusi. Jika timer 1 lebih besar daripada timer 2, maksudnya itu kita asumsikan dari sini ya, timer 1 nilainya lebih besar daripada timer 2, dia akan melakukan pengurangan. Jadi waktu timer 1 yang ketika dibaca ini dikurangi timer 2. Tuh. Atau sebaliknya, jika dimulai dari sini, timer 2 diakhiri dengan timer 1, dia akan dikurang. Jadi fleksibel seperti itu. Mau dimulai kiri kanan fleksibel. Kemudian waktu yang didapat dari hasil pengurangan timer 1 dikurangi timer 2 ataupun timer 2 dikurangi timer 1 itu kan milisekon. Nah, dikonvert jadi waktu ini. Nah, programnya ini. Karena 1 milisekon ke detik itu 1000, jadi dibagi 1000. Kalau naik kan dibagi kan. Ya, kalau naik kan dibagi. Nah, kemudian dapatlah kecepatan waktu dibagi
dibagi jarak, dibagi waktu kan. Nah, dapatlah kecepatannya. Nah, karena berhubung kecepatannya ini meter sama senti sama apa sama detik kan, berarti kan sentimeter per detik kan, kayak ini kan. Nah ini kan nggak masuk kan, karena kita butuhnya kilometer per jam kan. Makanya itu dikali 360 jadi sentimeter per jam. Terus kemudian dirubah lagi ke kilometer. Jadi di sini nanti kilometer per jam. Itu. Nah, ini pembacaannya. Nah, terus kalau gak ada yang lewat, maksudnya itu kan kalau gak ada yang lewat kan otomatis speednya 0. Nah, kalau speednya 0 atau di sini jika speednya 0 dan kurang di sini gak bernilai 1, di sini juga gak bernilai 1, dia akan menampilkan ini LCD screen no card detect, jadi tidak ada kendaraan yang terdeteksi seperti itu. Terus sebaliknya, jika di salah satu kiri atau kanan itu ada kendaraan yang lewat, misalkan dari sebelah kanan kena, nah dia akan mendeteksi search. Nah, istilahnya mulai menghitung ini balik lagi ke atas ini. Nah, terus di sini ada S, berarti jika ini kan nah di sini kan ada else kan, jika ini speednya ada nilainya dia kayak ini kan. Nah ini jika speednya sudah ada yang dari sini sudah jalan, nah dia akan meng-clear dulu card detection sama searching itu ya, akan di clear, kemudian akan menampilkan speed. Kemudian di sini saya gabung speed kilometer per jam, jadi nilai speednya itu plus satuannya kilometer per jam. Nah nanti ditampilkan di sini kilometer per jam. Terus di sini juga ditampilkan di serial monitor. Saya kasih delay 3 detik buat apa? Buat di LCD-nya. Seperti itu. Jadi clear, terus data kecepatannya juga di nolin, istilahnya di restart lagi. Seperti itu buat di programnya. Nah jadi misalkan masnya itu mau rombak program, misalnya jaraknya ini 5 cm kurang ini, nah tinggal di sininya aja mas tinggal berubah, misalkan 40, nah 40 udah tinggal diatur, udah beres, jadi nggak perlu lagi itu. Mungkin itu saja buat programnya, penjelasan buat program. Nanti untuk penjelasan di alatnya juga akan saya jelasin. Mungkin itu saja. Alatnya di sini sensor 1, sensor 2, di sini tidak kedetek karena belum ada keretanya. Kalau misalkan kita jalankan manual seperti ini akan berubah jadi jari, kemudian kita ini akan menampilkan jarak. Terus sebaliknya kita mulai dari sini, yang akan cari waktu, mulai menghitung. Terus ketika di sini dia akan tampil. Oke, nah kita akan coba jalankan. Jalankan, selesai, terus dia akan menghitung. Nah, tapi laju keretanya yang kurang bagus.
Ya, hitung lagi. Jadinya dapat 88. Ya, rata-ratanya sih di sini 88 sih. Kemudian kedua, ya di 88 atau 89 sih. Nah, ya.